Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu aplikasi yang mungkin rencananya akan diimplementasikan di sekolah kita ya, yakni SMP Fathahillah, di mana aplikasi ini bertujuan untuk membantu kita atau memudahkan kita dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan penilaian, begitu ya Bapak Ibu guru semuanya. Jadi secara fungsi memang aplikasi ini ditujukan untuk memudahkan kita semua gitu ya dalam kegiatan pembelajaran. Oke, pada halaman muka atau halaman awal ya, tentunya kita akan dihadapkan oleh halaman autentikasi ya. Autentikasi ini berupa username dan password. Nantinya Bapak Ibu guru juga akan mendapatkan username dan passwordnya masing-masing ya. Jadi akan dibuatkan akunnya masing-masing sesuai dengan hak aksesnya ya. Ya, kalau di sini akun itu dibagi menjadi beberapa segmen, yakni akun administrator dan juga akun wali kelas dan guru, dan juga akun guru saja, lalu akun siswa dan siswi, begitu ya. Tentunya di setiap akun itu memiliki fitur dan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau misalkan kita lihat di sini sebagai administrator ya, jadi kalau administrator itu memiliki fitur paling lengkap ya dibandingkan dengan akun-akun yang lainnya ya, karena memang tujuannya untuk mengontrol semua konfigurasi yang ada di aplikasi ini ya. Jadi beda ya dengan guru dan siswa tentunya ya. Pada halaman awal kita akan dihadapkan oleh halaman login. Yang pertama kita masukkan username kita dan password kita ya. Terus juga di sini sebenarnya ada kolom centang ya. Ada kolom centang berupa login CBT atau tidak ya. By default ini dari developernya ini dicentang ya, jadi diatur sebagai dicentang, tapi sudah ada beberapa kode yang saya modifikasi sedikit agar aplikasi ini tidak mencentang login CBT secara default atau secara bawaan. Kenapa? Karena ada sedikit perbedaan fitur ya antara kita mencentang dan tidak mencentang login CBT ini. Dimana kalau kita tidak mencentang login CBT ini, kita akan mendapatkan fitur penuh ya, entah itu sebagai administrator, sebagai guru, atau sebagai siswa ya. Jadi tidak dihadapkan oleh halaman computer based test ya. Kalau kita centang ya, kita akan diarahkan ke halaman computer based test ya. Jadi halaman-halaman yang akan ditampilkan adalah halaman yang adalah fitur-fitur dan halaman yang berfokus pada pelaksanaan penilaian, begitu ya. Oke, kita bisa lanjut ya untuk mengisikan username dan password. Di sini saya sudah memiliki akun administrator ya. Coba saya ketikkan. Ya, di sini saya tidak mencentang ya, tidak mencentang login CBT. Karena kenapa? Karena saya akan mendemonstrasikan seluruh fitur yang ada di aplikasi ini. Oke ya, setelah kita masuk, kita akan dihadapkan oleh fitur secara keseluruhan ya di bar sebelah kiri ya, bar menu ya, bar menu sebelah kiri. Kita bisa melihat di situ ada full ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan ya. Tentunya kita pertama kali login akan dihadapkan oleh halaman dashboard ya. Halaman dashboard ini kita bisa melihat beberapa informasi berupa jumlah siswa, jumlah rombel, jumlah guru, jumlah wali kelas ya, jumlah mapel yang ada di sekolah ini, lalu jumlah ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini pula gitu ya. Terus juga ada jadwal hari ini apa saja yang dilaksanakan, baik itu mata pelajaran, tugas, ataupun berupa penilaian ya. Terus juga di sini ada penilaian, ada berapa ruang, sesi, dan bank soalnya ada berapa jumlahnya ya, jadwal dan token juga ada di sini. Lalu ada sedikit highlight
terkait dengan aktivitas yang terjadi di aplikasi ini ya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu guru login atau siswa-siswi login itu akan terpantau di sini. Gitu ya. Ini di halaman admin. Ya tentunya nanti di halaman guru juga sebenarnya ada terkait ada fitur seperti ini. Ya, tapi mungkin tidak selengkap administrator ya. Di sini kan administrator dan admin super. Oke, setelah ke halaman dashboard kita bisa move ke data umum ya. Data umum ini nantinya akan kita isikan dengan data yang ada di sekolah gitu ya. Data real di sekolah. Contoh misalkan tahun pelajaran ya. Tahun pelajaran yang sedang berlangsung itu tahun pelajaran berapa? Nanti kita bisa edit di sini. Lalu mata pelajaran ya. Mata pelajaran apa saja yang ada di sekolah ini kita bisa inputkan di sini semuanya. Lalu mungkin kalau untuk SMA ya, ini kita bisa SMA atau SMK kita bisa menambahkan jurusan sesuai dengan sekolahnya. Tapi karena kita berada di SMP ya, jurusan ini mungkin tidak kita perlukan ya. Lalu terkait dengan siswa juga kita bisa menginputkan data mereka di sini ya. Data ini pun sesuai data ini pun harus kita isikan sesuai dengan data real yang ada ya. Misalkan namanya siapa, kelas berapa, dan sub kelasnya itu A, B atau C gitu ya. Nanti kita bisa isikan di sini. Nantinya siswa-siswi yang sudah kita inputkan di sini akan memiliki akun ya. Akun berupa akun siswa ya. Jadi itu juga tentunya akan terkait atau memiliki keterikatan dengan datanya ya. Misalkan dia ada di 8A gitu ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu guru semua melaksanakan penilaian berupa formatif ataupun PTS dan PAS gitu, itu nantinya akan sesuai dengan siswa-siswa yang diujikan. Misalkan Bapak Ibu mengujikan kelas 8B saja ya, maka yang diujikan hanya kelas 8B ya. Kelas 8A tidak akan tampil soal ujian di akun mereka gitu ya. Lalu setelah kita menginputkan data siswa, kita perlu juga menginputkan kelas dan rombelnya ya. Kelasnya di sini tuh ada kelas berapa aja ya. Terus ini kan ada nama kelas, ada kode kelas, juga wali kelasnya siapa, jumlah siswa dari kelas tersebut itu ada berapa. Itu nanti juga bisa kita edit di sini gitu ya. Terus juga ada ekstrakurikuler ya. Kita bisa menambahkan, saya sudah menambahkan di sini ada pramuka ya dengan kode PRM. Terus pramuka ini diberlakukan untuk kelas berapa aja, nanti juga kita bisa konfigurasi ya. Misalkan pramuka ini hanya ditujukan untuk kelas 7 dan 8 ya, tentunya itu juga bisa kita atur nanti secara manual. Lalu di sini ada data guru ya. Data guru di sini saya belum menginputkan data guru. Ya, kalau kita lihat di sini tambah guru ya, nanti guru-guru halaman-halaman kosong ya, kolom-kolom kosong ini perlu kita inputkan ya, seperti nama guru, username, password ya. Tentunya setelah kita membuatkan atau kita mengisi data guru tersebut, nanti guru tersebut bisa login menggunakan username dan passwordnya masing-masing gitu ya. Lalu ada di sini ada data e-learning ya. Jadi jadwal pelajaran ya, nanti kita bisa membuat jadwal pelajaran yang peruntukannya adalah untuk menginformasikan kepada siswa-siswi jadwal pelajaran apa ya yang sedang berlangsung pada hari ini. Atau nantinya siswa-siswi juga bisa melihat apa saja mata pelajaran dalam satu minggu ya, dan informasi yang lainnya gitu ya. Kalau di sini kita lihat baru saya inputkan kelas 8A ya. 8A ini nantinya pokoknya ketika kita sudah menginputkan kelas nanti akan berbaris di sini gitu ya. 8A, 8B, 9A dan 9B.
Nah, nanti kita tinggal mengisikan masing-masing kelas itu mata pelajarannya apa saja, gitu ya. Dalam 1 minggu tentunya. Ya, terus juga jam istirahatnya berapa kali, dan jam istirahatnya jam berapa. Misalkan di sini saya tulis 1 kali, ya istirahatnya jam berapa. Nanti akan tergenerate otomatis ketika kita sudah menginputkan ini semua. Tapi karena ini video awal, saya hanya demonstrasikan atau meng-highlight saja gitu ya. Maksudnya saya cuma mereview secara ringkas saja ya, nggak secara detail. Nanti mungkin kalau secara detail tergantung dari Bapak Ibu guru semua ya. Nanti mungkin ada kesulitan di mana, saya akan coba untuk buatkan video yang lainnya gitu ya. Lalu setelah kita membuat semuanya, maka kita bisa menginputkan sebuah materi ya. Biasanya kan kalau kita mengajar, kita memiliki sebuah modul ajar atau RPP atau modul ajar gitu ya. Nah, materi tersebut bisa kita tuangkan di sini ya. Misalkan pada minggu pertama ya, saya itu mengajar informatika di kelas 7 pada materi misalkan perangkat keras gitu ya. Perangkat keras, pengenalan perangkat keras ya, nanti bisa saya tumpahkan di sini. Oke, setelah materi ada tugas. Tugas ini nantinya setelah kita memberikan materi, kita bisa memberikan tugas ya. Lalu setelah 2 komponen tersebut kita isikan ya, ada materi, ada tugas, lalu kita juga bisa menjadwalkan materi dan tugas tersebut akan dilaksanakan atau diberikan kepada siswa pada hari apa, jam berapa begitu ya. Bisa kita konfigurasi di sana. Lalu lanjut ya ke data ujian ya. Nanti bisa ditanya secara lebih lanjut. Oke, lanjut ya ke data ujian ya. Nanti ini sebenarnya hak administrator ya. Bapak Ibu guru juga tidak perlu terlalu detail memahami semua fitur yang ada di sini ya. Tapi yang perlu dilihat dari data ujian ini adalah bank soalnya. Kalau Bapak Ibu guru perlu perhatikan ini saja gitu ya untuk data ujian. Karena bank soal ini tentunya perlu diisi oleh setiap guru mapel ya. Oke ya, bank soal itu nanti kita bisa menambahkan bank soal di sini ya. Untuk pembuatan soalnya seperti apa nanti kita bisa lanjut di next video ya. Karena ini mereview fiturnya saja ya, jadi tidak secara keseluruhan saya demonstrasikan di sini ya, karena mungkin masalah durasi ya. Sekarang saja sudah 13 menit berlangsung ya, agar tidak memakan waktu maka saya hanya menjelaskan secara singkat saja ya. Lalu jadwal, nanti kapan ujian itu dijadwalkan dan alokasinya seperti apa gitu ya. Lalu sudah ya, untuk hasil e-learning dan hasil pelaksanaan ujian itu nanti akan muncul ketika siswa-siswi kita sudah mengerjakan ujian gitu ya. Nanti bisa kita review kembali setelah mungkin ada simulasi pelaksanaan ujian ya. Begitu Bapak Ibu guru ya. Nanti di sini juga ya, pokoknya yang perlu kita perhatikan di sini adalah beberapa fiturnya saja ya. Ada kita bisa melihat hasil e-learning, terus juga ada pelaksanaan ujian ya. Terus juga kita bisa men-setting sebuah rapor ya mungkin ya. Terus juga kumpulan nilai rapor ya, atau rekap dari nilai-nilai ujian mungkin kita bisa konfigurasi di sini. Gitu ya. Terus mungkin itu saja ya. Kalau ini pengaturan ini hanya ditujukan kepada administrator, jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan secara keseluruhan di sini. Baik Bapak Ibu guru, tibalah kita di kesimpulan dimana jika kita melihat fitur yang tertampil di halaman ini ya, kita bisa menyimpulkan bahwa aplikasi ini ditujukan untuk kemudahan kita dalam kegiatan belajar mengajar ya, baik itu pembelajaran keseharian gitu ya, berupa penyampaian materi dan juga pemberian tugas. Berikut juga terkait penilaian
yang nanti bisa kita ujikan gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan saja di kolom komentar. Nanti saya akan coba untuk membuatkan video dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu Guru sampaikan. Gitu ya Bapak Ibu Guru semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.